Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisya Agnieszka Fitri dari kelas 10-3 absen 27. Di sini saya akan membacakan tentang biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap Profesor Dr. Honor of Causa Engineer Dr. of Scanning Multimedia Bacharuddin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya dari Parepare. Beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan, terutama fisika, semenjak masih kecil. Beliau kuliah teknik mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada 1955 di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule. Kuliahnya dibiayai oleh ibunya, Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Butuh waktu 10 tahun, Habibie muda menuntaskan studi S1 sampai S3 di Aachen, Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa ke luar negeri, selama kuliah S1 dan S2, yang membiayai kuliahnya adalah ibundanya. Di mana Ibu Habibie menjalankan usaha catering dan menyewa rumah di Bandung sebagai penghasilan untuk hidup dan membayar kuliah Habibie. Selama kuliah di Jerman, Habibie menekuni dan menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat terbang di Fakultas Teknik Mesin. Butuh waktu 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun memperoleh gelar Diplom Engineer atau Diploma Teknik dengan predikat terbaik atau Summa Cum Laude. Setelah beliau menikahi teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Hasri Ainun Besari pada 1962, lalu Habibie melanjutkan program doktoral dengan istrinya yang tinggal bersamanya di Jerman. Pada saat itu, Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan biaya kebutuhan rumah tangga. Pada tahun 1974, B.J. Habibie diundang oleh Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan pemerintah. Di Indonesia, Habibie mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Dan juga terlibat dalam program pembangunan pesawat terbang termasuk proyek N250 Gatotkaca. Di masa hidupnya, beliau telah berkontribusi banyak bagi negara ini, membuat pesawat terbang Republik Indonesia pertama. B.J. Habibie terlibat dalam politik setelah diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Pada tahun 1998, di tengah gejolak politik dan tuntutan reformasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan Habibie terpilih sebagai presiden yang baru. Pemerintahan Habibie menghadapi berbagai tantangan, termasuk tuntutan reformasi dan krisis ekonomi yang melanda Asia pada waktu itu. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat, Habibie melakukan berbagai reformasi dan membuka ruang lebih besar bagi kebebasan berpendapat. B.J. Habibie mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada Oktober 1999. Setelah kejadian kontroversial di Timor Timur dan tuntutan reformasi yang semakin kuat, meskipun pemerintahannya memiliki keberhasilan dan kegagalan, Habibie tetap dihormati sebagai tokoh yang membuka pintu bagi demokrasi di Indonesia. Setelah masa pensiunnya, Habibie aktif dalam menjalankan kegiatan sosial dan pendidikan. Ia mendirikan Yayasan Habibie dan Ainun untuk pendidikan dan pengembangan teknologi di Indonesia. Pada 11 September 2019, B.J. Habibie meninggal dunia di Jakarta, meninggalkan warisan sebagai tokoh yang berperan dalam pembangunan industri dan perekonomian Indonesia. B.J. Habibie dengan visinya dalam bidang teknologi dan kontribusinya dalam dunia politik, tetap diingat sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia. Warisan beliau terus menginspirasi generasi penerus untuk berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bangsa. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like ya. Bye-bye semuanya.